Yesus Kristus, saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati kehidupan kita dan kita dipertemukan kembali di dalam sukacita kebenaran firman Tuhan lewat perenungan firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan. Baik, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur, berterima kasih buat penyertaan, anugerah, bahkan perlindungan, sukacita, kemurahan yang Tuhan selalu berikan bagi kami saat ini ya Tuhan. Kami rindu lagi merendahkan hati kami, menaikkan syukur, pujian, penghormatan, penyembahan kami kepadamu, untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, untuk kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terpuji-puji termulia nama-Mu ya Bapa kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang kudus. Kami sudah berdoa bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini terambil dari kitab Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-21. Kitab Amsal pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-21. Demikian kebenaran firman Tuhan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Sekali lagi saya baca untuk kita. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini akan kita renungkan di bawah satu tema, yaitu mengejar kebenaran, memperoleh kehidupan. Sekali lagi, kita merenungkan di bawah satu tema, yaitu mengejar kebenaran, memperoleh kehidupan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kebenaran, maka kita pasti sebagai anak-anak Tuhan ingin selalu mengerjakan, melakukan kebenaran, saudara. Saya sangat yakin dan percaya ketika kita selalu mengejar atau melakukan kebenaran, maka yang ada dan terjadi di dalam hidup kita adalah damai sejahtera, sukacita, rasa nyaman, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melakukan atau kita mengejar kebenaran tersebut, maka yang muncul di dalam hidup kita, yang akan terjadi di dalam hidup kita adalah damai sejahtera, rasa nyaman, dan rasa aman, saudara. Rasa tenang. Akhir-akhir ini, saudara, semua kita menginginkan rasa damai sejahtera, rasa nyaman, dan rasa tenang. Mari kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana cara mengejar kebenaran tersebut supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal? Saudaraku, bagaimana caranya supaya kita dapat mengejar kebenaran tersebut agar kita memperoleh kehidupan yang kekal? Mari kita perhatikan, saudaraku, yang pertama dikatakan di sini, yang harus kita lakukan adalah tinggallah di dalam Kristus. Yang
Yang pertama yang harus kita lakukan, saudara, adalah tinggallah di dalam Kristus. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6 dengan jelas kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi saudara, di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, demikian kebenaran firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagai putra daripada Bapa." Saudaraku, untuk mengejar, untuk mendapatkan kebenaran, untuk bisa melakukan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan pertama-tama adalah tinggallah di dalam Kristus, saudara. Karena apa? Karena ketika kita tinggal di dalam Kristus, dikatakan berarti kita sudah mengenal Dia, yaitu sebagai Tuhan Yesus. Kita mengenal dengan baik, saudara. Kita menerima Tuhan Yesus dengan kasih. Lalu kita menyembah Dia karena kita sudah tinggal di dalamnya. Kita sudah mengenal Dia, saudara. Kita sudah menerima Dia. Maka kita menyembah Dia, saudara. Dikatakan kita juga harus melakukan firman-Nya dan harus setia kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan tinggal di dalam Kristus, saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita sebagai anak-anak Tuhan, setialah tinggal di dalam Kristus. Kita menerima kasih kemurahan Tuhan itu. Banyak hal yang sudah kita terima, saudara. Dan kita mengenal bagaimana cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, yang kita sudah nikmati hari lepas hari. Begitu banyak cinta kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, ketika kita sudah setia kepada Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita pasti, saudara, hanya suka untuk melakukan, saudara, melakukan firman Tuhan yang tentunya adalah suatu kebenaran pastinya. Karena apa? Melakukan firman Tuhan itu adalah kebenaran, karena dia terdiri dari kebenaran di dalam firman Tuhan tersebut, sehingga dia disebut kebenaran firman Tuhan. Jadi poin yang pertama, saudara, jikalau engkau mau mengejar kebenaran itu, saudara, maka lakukanlah firman Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, pasti kita tidak bisa melakukan dosa atau kedagingan, saudara. Tidak mungkin dalam waktu bersamaan kita bisa melakukan dosa, kita bisa melakukan hal yang benar. Tidak bisa. Sehingga kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu berkata, kalau engkau mau putih-putih, engkau mau hitam-hitam, engkau mau dingin-dingin, engkau mau panas-panas, yang suam-suam kuku dimuntahkan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, supaya kita bisa mengejar kebenaran dan memperoleh kehidupan yang kekal, maka tinggallah di dalam Kristus, saudara. Yang kedua, dikatakan bagaimana caranya supaya kita mengejar kebenaran dan kita memperoleh kehidupan yang kekal, saudara. Yang kedua dikatakan
menyaksikan kebenaran di dalam Kristus, saudara. Menyaksikan kebenaran itu di dalam Kristus. Kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sekali lagi, Kitab Yakobus pasal 3 ayat 18, demikian kebenaran firman Tuhan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua ini dikatakan harus menyaksikan kebenaran yang kamu sudah peroleh di dalam Kristus. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan mendapatkan kebenaran tersebut, saudara. Yaitu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kebenaran-kebenaran surgawi, saudara. Sehingga kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kita dapatkan itu dikatakan haruslah itu kita saksikan. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan, pembelajaran-pembelajaran dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dapatkan, maka kita harus saksikan, saudara. Maka kita harus bagikan, saudara, kepada orang banyak atau kepada sesama kita. Ini poin yang kedua, saudara, yang luar biasa. Sehingga ketika engkau mendapatkan kebenaran tersebut, dan itu bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi kita dituntut untuk membagikannya, kita dituntut untuk menyaksikannya, atau dengan kata lain, lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima tersebut, maka kita harus bagikan, maka kita harus menjadi berkat, saudara, bagi banyak orang. Haleluya. Apa yang kita telah dapatkan dari kebenaran firman Tuhan, maka kita harus saksikan di dalam kehidupan kita lewat kesaksian-kesaksian hidup kita yang kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan tentang kasih. Maka kita saksikan bagaimana mengasihi. Kita diberkati, kita dapatkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana cinta kasih Tuhan yang menolong kita. Maka kita harus saksikan juga, dan kita harus mampu untuk menyebarkan kasih lewat pertolongan kita kepada sesama kita, saudara. Sehingga apa yang kita peroleh dari kebenaran firman Tuhan, sedapat mungkin, saudara, dikatakan kita harus saksikan, kita harus bagikan, saudara. Berbagi itu indah, saudara. Apa kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita peroleh harus kita saksikan. Kebenaran firman Tuhan untuk saling mengasihi, saksikan, saudara. Jangan mengambil yang bukan milikmu, saksikan, saudara. Itu bukan milikku, aku tidak boleh mengambil. Firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, maka cukupkan diri kita, saudara. Firman Tuhan mengajar kita, kebenaran firman Tuhan berkata, jangan engkau iri dan dengki. Maka kita tidak boleh iri, saudara, dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Saudaraku, belum tentu ketika kita melihat melimpah berkatnya, maka kita akan melihat tidak ada masalahnya. Belum tentu, saudara. Ketika mungkin kita melihat melimpah berkatnya, maka dengan hal yang sama, persoalan permasalahan hidupnya juga, saudara, ada. Saudaraku, apa yang kita sudah dapatkan dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mari kita bagikan, mari kita saksikan kepada banyak orang. Kita salurkan cinta kasih Tuhan kepada sesama kita, sehingga orang hanya melihat
surat Kristus itu mengalir di dalam hidup kita. Cerminan cinta kasih Tuhan, sifat Tuhan itu, karakter Tuhan yang mengasihi itu ada mengalir di dalam hidup kita. Dan itulah yang dilihat oleh sesama kita, saudara. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang kedua dikatakan, saksikanlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu yang telah engkau peroleh. Haleluya. Saudaraku yang ketiga, bagaimana caranya untuk kita mengejar kebenaran supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal, saudara? Yang ketiga dikatakan, kita harus meninggalkan keinginan dunia ini. Kita harus melepaskan kedagingan kita, saudara. Meninggalkan keinginan dunia ini dikatakan, saudara, di dalam kitab Titus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, saudara. Saya ulang sekali lagi, kitab Titus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 berkata, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Haleluya. Saudaraku, yang ketiga dikatakan, jikalau engkau mau mengejar kebenaran dan memperoleh kehidupan yang kekal, maka engkau harus meninggalkan keinginan duniawi ini. Engkau harus melepaskan kedaginganmu, saudara. Kita diajar, dikatakan dididik untuk berusaha meninggalkan kedagingan, saudara. Iya, Tuhan Yesus Kristus mendidik kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, saudara. Haleluya. Kita dididik, saudara, untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Kita dididik terus-menerus untuk meninggalkan. Pasti di dalam proses itu, saudara, tidak ada yang mulus di dalam suatu proses didikan tersebut. Sama seperti anak yang dididik ketika kita sekolah dulu, saudara. Tidak ada mulus. Pasti kadang kita merasa, aduh saya dapat nilai rendah, aduh saya terlambat ke sekolah, aduh saya mau ujian, mulai jantung gembut-gembut, saudara. Mulai ada rasa khawatir, kadang kecewa, kadang mungkin rasa gagal, nilaiku belum sempurna dan sebagainya. Di dalam suatu proses didikan Tuhan itu, saudara, demikian, tidak ada yang mulus. Kadang kita jatuh, kadang kita mampu bangkit, tetapi kadang lagi kita jatuh. Tetapi ingat, saudara, ketika engkau jatuh, maka jatuhlah sampai di atas standar garis pertobatanmu, saudara. Jangan melewati lagi garis pertobatan kita. Dan kita harus kuat sehingga kita tidak harus sampai jatuh kembali, saudara. Haleluya. Tinggalkanlah, lepaskanlah keinginan daging tersebut. Saudaraku, ada saja yang membuat kecewa, ada saja yang membuat jengkel, dan kadang kita mau mundur, kita mau menyerah untuk tidak mengejar, untuk tidak melakukan kebenaran tersebut. Ada saja, saudara. Ketika kita pagi sudah berdoa menyembah masuk hadirat Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, aku
aku mau dipakai sebagai alat mempermuliakan nama-Mu sepanjang hari ini. Tetapi acap kali, belum berapa jam kemudian, ada hal mungkin yang mengecewakan, ada hal mungkin yang membuat kita mundur dan menyerah, saudara. Ada mungkin pergumulan yang kita tidak mampu untuk menyelesaikan, akhirnya membuat kita putus asa. Tetapi disinilah, saudara, kita dididik, kita diajar, kita dipegang oleh Tuhan dengan kesetiaannya untuk kita selalu melakukan kebenaran tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil, 3 cara untuk kita dapat mengejar kebenaran dan memperoleh kehidupan yang kekal. Dikatakan yang pertama, tinggallah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saksikanlah kebenaran-kebenaran Kristus tersebut. Yang ketiga, dikatakan tinggalkanlah keinginan dagingmu. Dan engkau harus siap dididik oleh Tuhan untuk terus mengejar kebenaran-kebenaran tersebut. Saudaraku, begitu indah kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga minimal ketika 3 cara ini kita lakukan, maka kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal, saudara. Haleluya. Itulah indahnya anak-anak Tuhan. Tuhan selalu memegang tangan kanan kita, menguatkan kita untuk menjalani hari-hari ke depan ini. Tuhan tahu siapa kita, saudara. Tuhan tahu kemampuan kita. Dia Tuhan kita yang penuh kasih dan mesra, tidak pernah meninggalkan kita. Maka kejarlah kebenaran, saudara. Pasti memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpuji-puji termulia nama-Mu ya Bapa kekal selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur, kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Engkau Bapa yang dahsyat, yang luar biasa, yang selalu memberikan kebenaran-kebenaran firman-Mu kepada kami, tepat pada waktu-Mu di tempat yang tepat sesuai dengan keperluan kami. Bapa, terima kasih, kuatkan hati kami untuk terus-menerus mengerjakan, melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal daripada-Mu. Kami tinggal di dalam Tuhan. Kami mampu menyaksikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kami peroleh kepada sesama kami, kepada orang banyak. Kami mampu menjadi berkat, memberikan kesaksian hidup yang benar kepada banyak orang. Dan kami siap, Tuhan, untuk dididik, selalu meninggalkan kedagingan kami, keinginan-keinginan duniawi ini. Bapa, terima kasih. Kuatkanlah hati kami untuk kami terus berpegang teguh kepada firman-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dipermuliakan nama-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Kami teringat untuk bangsa kami saat ini, bangsa Indonesia, bahkan dunia ini, di dalam wabah COVID yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemurahan Bapa terjadi. Tolong kami Tuhan, pulihkan dunia ini, pulihkan bangsa dan negara kami saat ini. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang terkena COVID ini, biarlah Bapa cinta kasih-Mu, kemurahan-Mu memulihkan, menyembuhkan mereka. Para medis yang ada, dokter, perawat, semuanya, Tuhan memberkati keluarga mereka juga, memberikan sukacita kepada mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpuji-puji termulia nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang kudus,
Kami sudah berdoa, bersyukur, memuji, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.